kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku dan dalam naungan kepak sayapmu, jiwaku bersorak memuji Engkau. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegahkan Engkau seumur hidupku kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegahkan Engkau seumur hidupku kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegahkan Engkau seumur hidupku kan memujimu. Tanganku demi namamu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita masih mendapat kesempatan untuk sama-sama merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini saya mengajak kita semua membaca dari kitab Yohanes ke-21 ayat yang ke-15 sampai ke-17. Gembalakanlah domba-dombaku, demikianlah judul dari perikop ini. Ayat ke-15, sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat yang ke-16, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya,
apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah percakapan antara Yesus dengan Simon Petrus. Ya, kita tahu bahwa setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya dalam beberapa waktu, beberapa kesempatan. Dan salah satunya yaitu Simon Petrus ini yang dijumpai oleh Tuhan Yesus. Dan dari apa yang sudah kita baca, kita tahu bahwa Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus apakah Simon benar-benar mengasihi dia. Bahkan tidak hanya satu kali, tetapi sampai 3 kali. Kita melihat bagaimana Tuhan Yesus bertanya kepada Simon, sedang menguji hati Simon Petrus. Nah, seandainya Tuhan Yesus saat ini menjumpai setiap kita dan dia bertanya kepada kita, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi dia? Maka bagaimana jawab kita? Apakah hati kita, hidup kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus? Bapak Ibu, kasih itu harus dibuktikan. Seperti teladan Tuhan Yesus. Di atas kayu salib, dia telah membuktikan kasihnya kepada seluruh umat manusia. Dia rela disalib, bahkan mati, untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Padahal sebetulnya kitalah yang layak untuk dihukum, karena kita manusia yang tidak berguna. Tapi karena kasihnya begitu besar, sehingga Bapa telah mengutus dia untuk datang ke dunia dan untuk mati bagi umat manusia. Bapak Ibu Saudara, jika dalam kehidupan sehari-hari kita mempunyai suami atau istri, kita mempunyai pasangan, kita juga tentulah harus membuktikan kasih kita. Tidak mungkin seseorang yang mengasihi pasangannya, dia hanya cukup mengasihi lewat perkataan saja. Tetapi dengan perbuatannya, dia tidak membuktikan kasih itu. Saya yakin dan percaya setiap kita tentunya pasti akan kecewa, pasti akan merasa sangat sedih apabila kita mempunyai pasangan yang hanya di mulut saja berkata mengasihi, tetapi pada kenyataannya perbuatannya sama sekali tidak membuktikan bahwa dia mengasihi kita. Oleh sebab itu, kita sebagai kekasih-kekasih Tuhan, mari kita juga membuktikan kasih kita. Sama seperti Allah telah membuktikan kasih-Nya kepada kita. Biarlah kita juga belajar melalui perbuatan kita, melalui perkataan kita, melalui pikiran kita. Kita membuktikan kasih kita kepada Dia. Kita mengambil satu teladan dari kisah seorang wanita bernama Maria. Ini adalah satu kejadian sebelum Tuhan Yesus wafat dan disalibkan. Di dalam Yohanes ke-12, mari kita baca Yohanes ke-12 ayat 1 sampai yang ke-8. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria, yaitu saudara dari Lazarus, mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya.
dan bau minyak semerbak di seluruh ruang rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini untuk mengingat hari penguburan. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Nah, dari apa yang sudah kita baca, kita melihat bagaimana Maria, dia membuktikan kasihnya dengan mengurapi Tuhan Yesus, yaitu dengan menggunakan minyak narwastu yang begitu mahal harganya. Dikatakan bahwa harganya kurang lebih 300 dinar. Dan baunya semerbak sampai seluruh ruangan. Tentu saja ini merupakan bukti bahwa minyak tersebut adalah minyak yang sangat wangi sekali baunya. Ya, saya percaya kalau kaum wanita, ibu-ibu pasti senang memakai parfum, ya, pewangian untuk tubuhnya. Dan kalau kita melihat bacaan tadi, minyak itu semerbak seluruh ruangan, itu berarti memang benar-benar minyak itu wangi sekali, ya. Tentu saja minyak yang wangi sekali itu memang mahal sekali. Tetapi kita melihat Maria tidak menyayangkan, ya, uang yang begitu banyak, tetapi dia membuktikan kasihnya kepada Tuhan Yesus. Sikap hati inilah yang dicari oleh Tuhan. Sikap hati yang selalu ingin memberi yang terbaik untuk Tuhan. Itu adalah bukti bahwa kita benar-benar mengasihi Dia. Bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu Saudara? Apakah kita sudah memberi yang terbaik untuk Tuhan? Memberi yang terbaik untuk Tuhan bukan berarti hanya diukur dari persembahan atau materi, ya. Tetapi memberi yang terbaik untuk Tuhan melalui kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan kita sehari-hari adalah ibadah yang juga dilihat, diperhitungkan oleh Tuhan. Bagaimana sikap kita mengasihi orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Itu juga merupakan pemberian yang menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana apa perbuatan kita untuk sahabat-sahabat, untuk saudara-saudara kita yang mungkin membutuhkan support, membutuhkan doa, membutuhkan nasihat, itu juga merupakan pemberian yang indah di hadapan Tuhan. Bagaimana kita melayani pekerjaan Tuhan? Apakah kita melakukannya dengan yang terbaik? Atau kita hanya saja mengerjakan pelayanan kita asal-asalan saja? Itu juga diperhatikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, mari mulai saat ini kita akan berkomitmen memberi yang terbaik untuk Tuhan sebagai bukti kita mengasihi Dia dalam kehidupan sehari-hari, dalam rumah tangga, pekerjaan maupun pelayanan. Biarlah Tuhan pada saatnya akan berkata kepada kita bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Dia. Jangan sampai Tuhan berkata di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-42, "Tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah." Jangan sampai Bapak Ibu kita menyesal Tuhan mengatakan hal ini kepada kita. Tapi biarlah Tuhan berkata bahwa kita memang benar-benar mengasihi Dia. Terpuji nama Tuhan. Marilah kita akan menutup renungan pagi ini dengan doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan kami sudah boleh belajar kembali sedikit kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan dalam kehidupan kami belajar untuk benar-benar mengasihi Engkau, baik melalui perkataan, perbuatan, dan pikiran kami. Biarlah kami senantiasa mau memberi yang terbaik untuk Engkau ya Bapa.
Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami untuk kami bisa Tuhan mengasihi Allah lebih hari lebih indah. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.